Jadi saya berpikirnya analogikannya ke dalam Alkitab. Alkitab itu banyak versinya, Tat. Jadi ada versi dalam suku saya seperti suku Batak, ada versi dalam bahasa Indonesianya, ada versi US-nya orang Amerikanya, ada versi England, James. Jadi yang aslinya memang bahasanya bahasa Ibrani. Tapi saya tidak pernah diajarkan sama pendeta ataupun orang Kristen sekalipun, itu memang tidak ada satupun orang yang tahu kecuali pendeta. Pendetanya itu. Nah, yang saya bingunginnya, kenapa harus sekolah pendeta baru mengerti baca Alkitab? Alkitab itu, memahami Alkitab itu. Kenapa nggak umat biasa yang boleh mengalami itu? Kenapa harus mereka seperti itu kan? Bahasanya, kenapa harus dikenal bahasa Indonesia? Dan biasanya seluruh orang muslim, ustadz-ustadz, kiai-kiai mengatakan orang-orang muslim, Quran di seluruh dunia satu teks, satu tulisan, satu bacaan, tidak ada perbedaan varian-varian teks. Kalau menurut saya kalimat ini mungkin harapan ya, harapannya orang muslim. Tapi terus terang, hal ini tidak sesuai dengan fakta yang terjadi sebenarnya. Hari ini saya bawa beberapa contoh Al-Quran yang berbeda. Ini Al-Quran biriwayat Waris an Asim. Ini Quran yang dipakai di negara-negara Afrika Utara. Menjadi Quran resmi negara Maroko, dipakai di Tunisia, Aljazair. Saya punya contoh Quran yang lain. Ini Al-Quran yang utamanya adalah riwayat Hafiz, tapi di bawahnya ada tulisan Hamas. Hamas riwayat Ibnu Katsir. Hamas itu catatan pinggir. Ini contohnya begini. Yang utama adalah versi Qurannya riwayat Hafiz. Hamas catatan pinggirnya adalah berdasarkan riwayat Ibnu Katsir. Saya bawa Quran yang ketiga. Ini hampir sama dengan ini. Quran utamanya Quran Hafiz, tapi dengan catatan pinggir perbedaan-perbedaannya dengan bacaannya As-Susi. Baca As-Susi. Saya bawa Quran keempat. Ini Quran tapi bentuknya dibagi 30 juz. Ini Al-Fatihah yang pertama. Biriwayah Kalun. Coba dilihat. Biriwayah Kalun. Ini Al-Quran versinya Kalun. Kalun dipakai di Libya.
dipakai menjadi Quran resmi negara Qatar. Negara Qatar tidak pakai Quran yang seperti di Indonesia, Qurannya habis, enggak, dia pakai Quran ini. Ini saya akan tunjukkan satu persatu, simple, sampel, contoh. Bahwa klaim Quran di seluruh dunia satu teks, satu tulisan, satu bacaan, satu makna, itu tidak terbukti. Ini Quran ini adalah bukti bahwa ada banyak variasi Quran, variasi teks, dan maknanya beda. Yang saya tunjukkan kepada pemirsa, ini bukan perbedaan tafsir ya. Ini bukan tafsir, ini mushaf. Ini manuskrip Quran, versi-versi Quran yang berlainan. Ini bukan tafsir, bukan terjemahan. Kalau tafsir itu misalnya seperti ini. Ini tafsir Quran Al-Qurtubi. Ini tafsir Quran, tafsirannya Jalalain. Jalalain itu ada dua orang yang bernama Jalal, namanya dibilang Jalalain. Dan ini bukan terjemahan. Itu bukan terjemahan, bukan tafsir. Ini mushaf. Nah, sekarang kita lihat. Sejak Utsman memberlakukan satu tulisan, satu bacaan, Quran disalin dari generasi ke generasi. Sekarang Quran itu menyebar di seluruh dunia. Faktanya, Quran yang disalin dari Utsman di negara yang satu dengan Quran yang disalin sampai ke negara yang lain memiliki perbedaan-perbedaan teks. Yuk kita periksa. Sekarang kita lihat Quran waris dari negara Maroko. Mari kita lihat perbandingannya dengan Quran Hafiz. Di semua Android kita bisa lihat Quran Hafiz. Ayo buka surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 85. Bisa lihat? Bigofilin ama ini tuh tak malun, titik duanya di atas ya. Tak malun yang engkau kerjakan. Sekarang kita lihat versi Maroko. Wa malahu bigofilin ama, titik duanya tidak di atas tapi di bawah. Ya malun. Di sini yang dipakai di Indonesia tak malun, dari yang kalian, engkau, you kerjakan. Versi Maroko, bigofilin ama ya malun, yang mereka. Di sini kalian kerjakan. Di Quran Maroko bukan you tapi they dan. Sekarang pertanyaannya, katanya hafal sampai titik koma. Hanya ada satu tulisan, satu bacaan, satu teks. Kenapa ada perbedaan seperti ini? Bukankah perbedaan-perbedaan bacaan sudah dimusnahkan, sudah dihabisi, dihilangkan oleh Utsman bin Affan? Tidak boleh ada banyak bacaan. Nah, faktanya, negara-negara Afrika Utara kalau baca Al-Baqarah 85, membacanya ya malun, mereka. Kenapa Indonesia membacanya tak malun? Bukan mereka tapi you. Ini bukti bahwa daya ingat salinan-salinan dari zamannya Utsman begitu disalin dari generasi ke generasi di bagian sana. Rasam Utsman disalin-salin sampai ke generasi bagian sini tidak sama. Daya ingatnya beda. Yang satu mengingat kalian, yang satu mengingatnya kamu. Sekarang kita lihat perbedaan kedua. Sekarang kita lihat di surah Al-Ahzab. Surah 33 surah Al-Ahzab
nomor 68. Saya bacakan yang versi Hafiz ya. Rabbana aitihim difa'ini minal abjabi wal anhum la'nan kabiru. Kabir, besar. La'nan kabirun. Di sini menggunakan kata kabir, besar. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Sekarang kita lihat apa yang ditulis, apa yang ada di dalam Al-Quran versi Maroko. Katsirun, katsir. Ini bukan ba tapi za. Bukan besar, bukan big, tapi many. Tahu bedanya? Saya punya rumah besar dengan saya punya rumah banyak. Tahu bedanya? Ini mengatakan kutukan yang besar, big, kabir. Quran Maroko menulisnya apa? Bukan besar, tapi kutukan yang banyak berkali-kali, katsir. Katanya hafal. Katanya hafal sampai titik koma. Salah baca ketahuan katanya. Nah faktanya. Ini fakta. Jadi yang disampaikan di pengajian-pengajian di mana-mana itu mungkin harapan. Kalian orang-orang muslim mengharapkan bahwa punya Quran yang ideal, cuma satu tulisan, satu teks, satu bacaan, itu harapan kalian. Tapi faktanya Quran di Indonesia beda dengan Quran di Afrika Utara. Sekarang kita lihat perbedaan yang ketiga. Surah 21. Surah Al-Anbiya nomor 4. Di dalam surah Al-Anbiya, kalimat pertama, frasa pertama berbunyi qala. Qala Rabbi ya'lamul. Qala. Qala itu artinya dia berkata. Dia yang dimaksud di dalam ayat ini Muhammad berkata. He said. Dia yang ngomong. Bukan saya, dia yang ngomong. Bukan saya yang ngomong. Dia yang dimaksud Muhammad. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia juga sama. Lihat. Berkatalah Muhammad kepada mereka. Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran versi Indonesia, surah Al-Anbiya nomor 4 tertulis Muhammad yang ngomong. Jadi kalimat itu kalimatnya Muhammad. Ya, qala. Sekarang kita lihat Qurannya Maroko. Doma. Bukan qala tapi kul. Bukan dia berkata, dia yang ngomong. Dia maksudnya Muhammad, bukan. Versi Maroko, katakanlah, say it. Ayat yang sama, kalau pakai versinya Hafiz, yang ngomong Muhammad. Tapi kalau pakai versinya Waris, yang ngomong di sini Allah. Apa kalian tidak bisa membedakan mana Allah, mana Muhammad? Bisa kan? Nah sekarang saya mempertanyakan. Dua-duanya ini ngaku Rasam Usmani. Tapi kenapa di dalam salinan yang dipakai orang-orang Maroko, Al-Anbiya 4 berbunyi kul, artinya Tuhan yang ngomong, katakanlah. Sedangkan Quran yang ada di Indonesia yang ngomong bukan Tuhan. Dia berkata, Muhammad yang ngomong. Yang benar Muhammad yang ngomong atau Allah yang ngomong ini? Karena Muhammad dengan Allah sudah beda. Ini bukti bahwa Quran yang satu di negara yang satu dengan Quran di negara yang lain, teks dan bunyinya dan artinya berbeda. Bohong kalau ada yang mengatakan semuanya sama. Itu harapan. Itu asumsi teologis, tapi bukan fakta yang ada di lapangan. Sekarang kita buka perbedaannya dengan Al-Quran yang dipakai di Qatar. Anda kalau pergi ke Dubai, entah mau
jalan-jalan ke Timur Tengah, kalau mampir di Dubai, tolong pergi ke semua toko-toko buku yang ada di Dubai. Beli Quran yang ada di Dubai. Seluruh kota negara Qatar menggunakan Quran ini. Dia tidak pakai Quran Hafiz Indonesia. Tolong kalian beli. Sekarang kita lihat, apakah Quran yang di Qatar sama persis 100% dengan di Indonesia? Tidak, saudara. Lihat buktinya. Di dalam surah Tahrim, dan ingatlah Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya. Maka kami, Allah, tiupkan kepada rahimnya sebagian dari ruh kami dan membenarkan kalimat Rabb-nya dan kitab-kitabnya, bentuknya jamak. Dan dia adalah termasuk orang yang taat. Dalam bahasa Arabnya dikatakan bi kalimati robbiha wa kutubihi wa shadaqat bi kalimati robbiha wa kutubihi. Kutubihi bentuknya jamak, kitab-kitabnya. Versi Hafiz, kutubihi bentuknya jamak. Sekarang kita lihat Quran versi yang ada di Qatar yang dipakai di sebagian Sudan, bagian Afrika Barat. At-Tahrim juz ke-28. Ayat yang ke-12 tolong di-zoom. Quran yang dipakai resmi di negara Qatar dan sebagian Afrika Barat, di Sudan, tertulis bukan kutubihi tapi kitabihi. Bentuknya tunggal. Yang benar yang mana? Tuhan menurunkan kitab-kitab bentuknya jamak atau kitab dalam bentuknya tunggal? Versi Qatar bentuknya tunggal. Hafiz bentuknya jamak. Satu buku dengan banyak buku kan tentu berbeda. Sekarang pertanyaannya, katanya hafal titik koma, katanya hafal sampai bunyinya sehingga tidak ada perbedaan bunyi, tidak ada perbedaan bacaan karena dihafal di pikiran sampai titik koma. Itu harapan kalian. Faktanya, Quran yang dipakai di Sudan, di Qatar, surah At-Tahrim nomor 12. Indonesia membacanya bentuknya jamak, kutubihi. Yang di Dubai bacanya bukan jamak, tunggal, kitabihi. Jadi kalau mengatakan Quran semuanya satu teks, satu huruf, satu bacaan, satu arti, tidak sesuai dengan fakta. Itu asumsi, itu dugaan. Contoh lagi ya. Ini Quran utamanya pakai Hafiz, disertai catatan pinggir, bacaan-bacaannya versi Susi. Jadi kitab utamanya Hafiz sama dengan di Indonesia, hanya dia ada Hamas, ada catatan pinggir. Catatan pinggirnya menggunakan Al-Quran versinya Susi, riwayatnya Susi. Buka surah Al-Baqarah 271. Wa yukafiru ankum min sayiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Saya bacakan mulai dari wa yukafiru. Wa yukafiru. Wa yukafiru. Dan dia akan menghapuskan. Dia akan menghapuskan. Lihat catatan bacaan versi riwayatnya Susi. Bukan wa yukafiru, wa nu kafiru. Lihat baik-baik. Wa
nukafiru. Hafiznya berbunyi apa? Wa yukafiru. Di dalam hafiz berbunyi dia akan menghapuskan. Versi Qur'annya Susi, bukan dia akan menghapuskan, kami yang akan menghapuskan. Bukan dia yang menghapuskan, tapi kami. Sekarang Anda bisa tahu bedanya dia menghapuskan dengan kami yang menghapuskan. Dia yang nulis, kami yang nulis. Bisa paham bedanya dia dengan kami kan? He dengan we. Saya rasa semua orang tahu bedanya antara he dengan we. Jadi demikian sebagian kecil perbedaan-perbedaan teks, bukan perbedaan terjemahan ya. Ini terjemahan. Ini terjemahan dan tafsir. Yang tadi Al-Qurtubi, Jalalain atau Bari itu tafsir. Tapi yang barusan saya tunjukkan, ini bukan tafsir, bukan terjemahan. Ini mushaf. Bahwa Quran di negara yang satu berbeda teks, berbeda bunyinya, berbeda arti maknanya dengan Quran-Quran di negara yang lain. Jadi, ini bukti yang saya tunjukkan. Terima kasih, Tuhan memberkati.